Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nurul Hasanah, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2021-05-10-112. Kelas C, saya akan membahas tentang gagasan-gagasan filsuf dalam bidang politik dan hubungan internasional. Tanpa panjang lebar, mari kita simak videonya. Yang pertama, dalam bidang perang. Dalam bidang perang terdapat 3 filsuf yang sangat populer. Yang pertama, Thucydides, yang kedua Karl Hausfer, yang ketiga Karl von Clausewitz. Thucydides memiliki gagasan yaitu permasalahan tentang kekuatan perang dan keamanan, di mana salah satu negara yang terus meningkatkan kekuatan perangnya justru menimbulkan ketidakpastian atau security dilemma terhadap negara lain karena kaum realis percaya bahwa hubungan setiap negara adalah anarki. Maka dengan itu harus ada perimbangan kekuatan atau balance of power yang berangkat dari asumsi bahwa perang dapat menimbulkan perdamaian. Yang kedua adalah Karl Hausfer. Pokok-pokok pikiran dari Karl Hausfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Yang kedua, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, yaitu Jerman dan Italia. Yang ketiga adalah geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup bangsa dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya dan mendapatkan ruang hidupnya. Berdasarkan teori yang bersifat ekspansionisme, wilayah dunia terbagi menjadi region-region yang akan dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Yang ketiga adalah Karl von Clausewitz. Dia berpikiran bahwa kalau akan melakukan perang haruslah dilakukan dengan keseluruhan atau total kemampuan dan sarana yang ada. Sebab bila tidak, maka kemenangan tidak akan tercapai. Argumen yang paling terkenal adalah bahwa perang hanyalah merupakan kelanjutan dari politik atau kebijakan dengan cara lain. Selanjutnya ada filsuf dalam bidang politik. Yang pertama Ibnu Khaldun, yang kedua Hans J. Morgenthau, yang ketiga adalah Imam Mawardi. Pertama adalah Ibnu Khaldun. Politik dalam pemikiran Ibnu Khaldun merupakan salah satu hal yang mulia dan terhormat, yang hanya dimiliki oleh manusia saja sebagai makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Baginya tidak ada dalam alam semesta ini suatu makhluk lain yang berpolitik sebagaimana halnya yang terdapat di kalangan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, asabiyah adalah karakteristik sosial politik tertentu yang terdapat dalam suatu suku atau komunitas. Asabiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Asabiyah mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Asabiyah bisa merupakan alat perjuangan, alat penyerang, dan bertahan. Dapat pula sebagai alat penyelesai konflik. Negara yang terbentuk didasari pada asabiyah biasanya berumur 3 generasi, yaitu 120 tahun. Yang kedua adalah Hans J. Morgenthau. Dalam bukunya Politics Among Nations, kontribusi Morgenthau dapat dilihat dari 3 ide utama, yaitu human nature, power, dan kepentingan nasional. 6 prinsip realisme dalam pemikiran Hans J. Morgenthau. Yang pertama, politik ditentukan oleh hukum objektif yang berakar pada kodrat manusia. Untuk memperbaiki masyarakat terlebih dahulu harus memahami hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Yang kedua adalah kepentingan yang harus diperjuangkan dengan power. Yang ketiga adalah kepentingan bersifat dinamis, objektif, dan universal. Kepentingan itu harus bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak sesuai dengan keadaan politik internasional, karena setiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang keempat adalah pada dasarnya realisme politik menyadari akan pentingnya moral dari tindakan politik bagi individu. Akan tetapi hal itu tidak dapat diimplementasikan ke dalam tindakan negara dalam mengambil keputusan luar negeri. Yang kelima adalah kita dapat menilai bangsa lain seperti halnya menilai bangsa kita sendiri. Dan setelah menilai itu, kita mampu untuk menghormati kepentingan negara lain selagi kita mampu untuk menjaga kepentingan negara kita sendiri.
Yang keenam adalah realisme politik, didasarkan pada hakikat manusia yang pluralistik, di mana manusia itu sendiri merupakan gabungan atas economic man, politik man, moral man, religious man, dan lain sebagainya. Ketiga adalah Imam Mawardi. Gagasan Mawardi yang menarik dalam ketatanegaraan ialah hubungan al-ahdi wa al-ahli atau ahl al-ikhtiyar dan imam atau kepala negara digagaskan sebagai hubungan ngontrak sosial yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atau dasar timbal balik. Gagasan selanjutnya adalah gagasan politik ekonomi dengan filsuf yang paling terkenal adalah Karl Marx dan Adam Smith. Pertama adalah Karl Marx. Karl Marx adalah seorang pemikir ilmu politik yang sekarang terkenal dengan pemikiran Marxisme. Menurut Marx, sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas, yang mana melahirkan kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok-kelompok yang menyadari bahwa posisinya berada pada kaum proletar, kala itu mereka dengan sadar melakukan berbagai macam upaya pemberontakan terhadap kaum borjuis. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan menangkan perjuangan kelas ini yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Selanjutnya adalah Adam Smith. Adam Smith dikenal dengan kebangsawanannya. Adam Smith merupakan salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme yang muncul pada abad 18 di Eropa Barat. Pada 9 Maret 1776, beliau merilis buku dengan judul The Wealth of Nations, di mana sedikit banyak menjungkir balikan sistem merkantilisme. Karena The Wealth of Nations telah membuat bidang ekonomi dan perkembangannya ke dalam disiplin yang sistematis dan berdiri sendiri, dalam dunia barat masih dibincangkan kalau ini merupakan buku paling berpengaruh. Ketika buku tersebut menjadi manifestasi klasik melawan merkantilisme, muncul kesadaran kuat untuk perdagangan bebas baik di Inggris maupun di Amerika. Jadi pada saat sulitnya kondisi ekonomi dan kemiskinan yang diakibatkan oleh perang kemerdekaan Amerika, namun tidak semua orang yakin pada kelebihan perdagangan bebas, publik dan parlemen di Inggris masih memakai sistem merkantilisme pada beberapa tahun.